Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Somasi yang dilayangkan pengacara Arafah Haryanti kepada pemilik mobil yang dibeli Arafah membuahkan hasil. Sebab akhirnya Arafah sudah berhasil menerima BPKB yang selama ini sulit diminta meski proses jual beli mobil sudah selesai. Rupanya oleh pemilik mobil yang lama, BPKB yang tak kunjung diberikan kepada Arafah ternyata masih ditahan di leasing. Ternyata singkat punya cerita bahwa BPKB ini ada di leasing. Nah, akhirnya kami tanyakan kemarin itu, kami minta BPKB ini. Jadi kalau ini nggak dikembalikan, maka kami akan melaporkan 372 dan 378. Somasi kami kirimkan yang pertama, alhamdulillah dijawab oleh pengacaranya, dan Bu Kima sendiri juga ada komunikasi dengan saya yang mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh klien kami mudah-mudahan insya Allah bisa diselesaikan. Dan akhirnya kemarin diserahkan BPKB ini kepada kita. Dapat BPKB. Senang banget udah bisa dapat BPKB, dapat mobilnya juga. Makasih ya Pak Hendri. Baru menikah kemudian membelikan sang istri sebuah mobil. Tiba-tiba saja Gali Ginanjar dan Kumalasari mendatangi Polres Jakarta Timur. Ia membuat laporan polisi karena ada seorang wanita yang mengaku pemilik mobil tersebut dan mempostingnya di sebuah akun gosip. Si cewek ini, pemilik mobil ini memposting ya kan di video tersebut, di akun tersebut bahwasannya mobil ini loh masih mobil ini punya gue kata dia, dan itu tanggal 5 Juni ya video-video yang dia foto-foto yang ditunjukin buat bukti kalau itu mobilnya dia itu tanggal 5 Juni. Sedangkan saya beli tanggal 10 Juli gitu loh. Semuanya nanti tergantung polisi bagaimana, yang jelas kan di akun gosip udah pasti ya kan, karena kan awalnya penyerangan itu kan dari akun gosip tersebut. Ya kan, apalagi mengatasnamakan pemilik yang punya mobil kan. Mungkin ini nanti kita ya coba diskusi dengan polisi bagaimana baiknya. Ya yang jelas kan udah ke bawah semua pastinya kan. Berbalut kesedihan yang tersembunyi, Ririn Ekawati mengenang sang suami. Dalam acara tahlil 40 hari meninggalnya laki-laki yang dicintainya itu, Ririn kembali menegaskan rasa cintanya. Cinta yang berumur pendek dan membuatnya menangis karena suaminya lebih dulu dipanggil menghadap Tuhan. Setiap kali aku berdoa atau curhat sama Allah, pasti nggak sadar tuh air mata netes. Tadi juga gitu, pas lagi berdoa tiba-tiba aja sedih, keinget. Soalnya aku agak kesel soal ini, mereka nggak ngertiin apa yang aku rasain gitu loh. Selama ini aku udah janji, aku nggak akan pernah mengumbar sesuatu kesedihan atau apapun di sosial media yang bikin orang lain ikut sedih. Aku udah janji sama orang atau keluarga aku, sama diriku sendiri, aku selalu ngasih lihat yang orang lain juga ngeliatnya happy. Jadi kalau mereka bilang aku ngelupain suamiku belum 40 hari, itu salah. Emang aku perlu nangis-nangis di Instagram? Andika Mahesa atau yang lebih dikenal dengan Andika vokalis Kangen Band kembali menjadi perbincangan. Sudah setahun belakangan ini ia meninggalkan istrinya Khairunisa. Sepanjang 1 tahun pisah rumah, Andika juga tak kunjung menceraikan Caca. Bahkan Caca mengaku kesulitan untuk menggugat cerai suaminya karena KTP Caca dipegang oleh Andika. Dari setahun yang lalu kan emang rumah tanggaku emang lagi nggak karuan. Jadi ya seperti itu. Tapi dengan Andika pulang ke rumah, yang jelas sudah setahun belakangan ini. Hampir setahun ini emang aku udah gak tinggal serumah. Ini aku janda bukan, istri orang juga bukan. Aku mau nuntut dia cerai, posisi KTP ku dipegang dia. Jadi aku gak bisa ceraiin dia. Menjadi terdakwa karena kasus narkoba, Andika The Titans dituntut 1 tahun penjara. Kamis minggu depan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung akan menggelar sidang putusan sehingga nasib Andika ditentukan di sana. Dituntut menyatakan bersalah, melakukan tindak pidana, menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri.
itu tembakau ya, bukan ganja, tembakau jenis apa? Gorila. Ya, itu agar terdakwa dihukum selama 1 tahun. Ya. Itu tuntutan pidana dari penuntut umum. Dan atas tuntutan itu terdakwa diberi kesempatan oleh majelis untuk mengajukan pembelaan. Dalam pembelaan kemarin, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi secara lisan mereka menyatakan di persidangan memohon keringanan hukuman dari majelis hakim. Pembelaan itu kesempatan kepada penuntut umum yang ditanyakan oleh majelis, penuntut umum mengatakan tetap pada tuntutannya. Seperti apa kedekatan antara Yulita Palar dengan Dylan Carr yang di sinetron Anak Langit berperan sebagai ibu dan anak? Saksikan Hot Shot sesaat lagi.